Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Kita lanjutkan kembali materi perkuliahan kita. Kita hari ini masuk ke materi kemampu kerasan daripada baja. Jadi kita ini membahas materi baja ya. Jadi ini kemampu kerasan atau bahasa Inggrisnya adalah hardened ability. Baik, kita lihat pendahuluan. Ini kawan-kawan, kita lihat definisi ya, bahwasanya hardened ability ini merupakan sifat yang sangat penting daripada baja. Karena sifat ini intinya dia mendeskripsikan sebuah baja itu bagaimana transformasinya itu dari austenite itu membentuk martensit ketika di quench. Jadi semakin cepat terjadinya transformasi daripada austenite membentuk martensit, itu maka material ini disebut material dengan kemampuan keras yang jauh lebih tinggi juga. Nah, hardened ability ini merupakan sifat penting yang ada kaitannya nanti dengan kemampuan bilas ya. Jadi weld ability. Jadi kalau material ini memiliki hardened ability yang besar, maka dia akan susah sekali untuk bilas. Nah, untuk itu, jadi welder ini perlu mempertimbangkan ini. Jadi dia mempertimbangkan jenis elektroda yang digunakan, berapa arus yang digunakan, ini penting sekali. Nah, jadi intinya kalau kita pahami bahwasanya material dengan hardened ability yang tinggi itu, dia ini kemampuan transformasi dari austenite ke martensitnya itu bagus, meskipun ya kecepatan pendinginannya itu tidak terlalu besar. Bahkan hardened ability yang tinggi itu kawan-kawan, martensitnya itu terbentuk tidak hanya di permukaan ya, tetapi dia sampai ke dalam intinya. Oke. Nah, kita harus bedakan ya bahwasanya antara hardness dengan hardened ability. Hardness itu atau kekerasan itu ukuran daripada suatu benda ini kemampuannya terhadap deformasi plastik ya. Tapi kalau hardened ability itu dia kemampuan bahan untuk dikeraskan. Nah, dan dia ini menentukan kedalaman distribusi kekerasan. Oke. Nah, kita akan lihat ya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kekerasan itu. Nah, kalau kekerasan itu dia dipengaruhi pertama adalah kandungan karbon. Jelas kita tahu semakin besar kandungan karbon kemarin, maka material ini dia akan semakin keras. Habis itu jarak pendinginan, ya jarak pendinginan. Nah, dan heat treatment ini berpengaruh terhadap kekerasan sebuah material. Nah, untuk hardened ability dia dipengaruhi oleh kecepatan pendinginan ya. Cooling rate ini sangat mempengaruhi. Habis itu komposisi kimia yang terkandung di dalam baja. Perlakuan permukaan juga ya, perlakuan permukaan ini juga bisa mempengaruhi hardened ability sebuah material. Nanti kita akan bahas secara khusus di surface treatment nanti. Ya, habis itu ukuran butir ini berpengaruh dan suhu pemanasan berpengaruh. Kita akan bahas nanti satu persatu. Ya, oke, kita lihat dulu. Tadi disampaikan bahwasanya ada material itu dengan hardened ability tinggi dan hardened ability rendah. Maksudnya seperti apa? Nah, kita bisa katakan ya, kalau material ini hardened ability tinggi, itu apabila setelah di quench, dia akan mengalami struktur martensitnya itu sampai 90% dalam intinya. Nah, tapi kalau dia rendah itu, ketebalan pengerasannya itu hanya sekitar 3 cm saja. Ya. Nah, kawan-kawan, kita bisa lihat ya, bagaimana pengaruh perlakuan terhadap material dengan hardened ability tinggi dan hardened ability rendah. Nah, kalau kita berikan perlakuan cooling rate-nya rendah untuk material dengan hardened ability tinggi, itu materialnya ini dia semakin keras,
ya. Jadi sifat materialnya tadi, misalnya nih ada satu material, dia sudah punya hardenability tinggi. Nah, kita berikan cooling rate-nya rendah, nggak masalah, ya. Dia masih keras. Tapi kalau yang hardenability rendah, kita berikan cooling rate rendah, ya, dia lunak materialnya. Nah, bagaimana kalau material hardenability tinggi kita berikan cooling rate yang tinggi? Maka yang terjadi adalah material ini bisa retak atau pecah. Nah, kalau yang kecil dia akan semakin keras. Jadi pertimbangannya kita lihat ya, kalau material kita ini hardenability-nya tinggi, jadi setelah kita berikan austenisasi itu tidak perlu kita quench ya. Kita kita quench di oli, di air garam misalkan. Cukup didinginkan saja di udara. Di kondisi udara sudah selesai. Nah, ini pertimbangannya. Maka penting kita tuh sebelum melakukan pekerjaan itu pilih dulu material sesuai spesifikasi yang kita inginkan. Oke. Nah, ini pertimbangannya untuk memilih baja ya berdasarkan hardenability. Nah, kapan kita gunakan hardenability rendah? Hardenability rendah itu untuk benda-benda kecil ya, untuk barang-barang kecil berukuran kecil ini tidak masalah kita gunakan hardenability rendah. Kenapa? Karena kan kalau rendah, kalau benda kecil itu dia punya penampang yang tidak terlalu besar untuk dikeraskan, sehingga begitu kita berikan quenching, maka hampir semuanya ya penampang itu dapat dikeraskan. Habis itu juga benda ukuran besar ya boleh kita pakai, tetapi masih ingin bagian dalamnya itu lunak. Nah, jadi tergantung desain kita. Nah, habis itu uh, kita mengambil baja dengan hardenability rendah itu pertimbangannya adalah harga ya. Nah, jadi karena biasanya untuk material dengan hardenability tinggi itu kawan-kawan dia mengandung unsur panduan. Unsur panduan ini yang mahal biasanya. Nah, makanya untuk mempertimbangkan cost itu digunakan material dengan hardenability rendah. Nah, bagaimana dengan material hardenability tinggi? Material dengan hardenability tinggi itu kita pakai ya. Dia untuk benda-benda tertentu, misalnya untuk baja-baja perkakas ya. Untuk baja-baja perkakas. Ini material ini material-material keras ya. Habis itu dia untuk ya untuk dye, untuk cetakan ya. Baik untuk forging ya atau die casting ini perlu kita gunakan material dengan hardenability tinggi. Habis itu juga untuk perkakas lainnya, nah yang intinya dia menerima tekanan yang besar. Artinya apa? Kalau dapat tekanan besar, ini material itu tidak akan terjadi deformasi, nah, atau perubahan bentuk di saat mengalami tekanan. Baik, untuk pengujian hardenability itu dikenal dua metode ya, ada Grossman test, ada Jomini and Campbell. Nah, yang paling banyak digunakan orang ini Jomini ya, meskipun dia lebih ribet sebenarnya ya. Nah, tapi kita akan bahas dua-duanya. Yang paling banyak nanti kita akan bahas Jomini test ya. Nah, Jomini ini seperti ini gambarnya kawan-kawan. Jadi panjangnya itu sudah didesain ya 4 inci, habis itu dengan diameternya 1 inci. Nah, ini dipanaskan didinginkan. Setelah dipanaskan ya dia setelah diaustenisasi langsung di quench ya. Jadi dengan cara di spray dari bawah, ini di spray sudah ada ukurannya masing-masing. Kita akan lihat nanti. Oke, nah ini gambaran sederhana untuk Gemini test ya, Gemini test. Jadi ini material setelah dibuat nih, setelah dibuat
Ini terlebih dahulu dipanaskan ya di atas suhu alkalisasinya ya. Oke. Habis itu baru di spray. Nah, ini spesimennya ditaruh di sini. Oke. Kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama tentu kita siapkan bahan uji. Kita masukkan dia ke dalam furnace dulu. Nah, kita panaskan nih mencapai temperatur alkanisasinya itu dengan kalau sudah sampai kita tahan sampai 5 menit ya. Nah, lalu kita keluarkan spesimennya tadi, kita keluarkan, lalu kita letakkan di tempat penaruh spesimen di Gemini Machine tadi. Nah, kita gantungkan, habis itu kita semprotkan dengan air yang kira-kira suhunya temperatur 24 sampai 25. Tidak lama, 7 menit saja. Nah, setelah 7 menit kita angkat, kita langsung lakukan pengujian kekerasan. Ini masing-masing material sudah kita beri titik ya. Nah, ini. Nah, 1/16. Terus sampai ke ujung. Nah, kita bisa lakukan nanti plotting kekerasannya masing-masing. Ini kelihatan bahwasanya dari sini terjadi penurunan ya, terjadi penurunan kekerasan. Nah, ini hubungannya dengan kemampuan material itu bertransformasi membentuk martensit. Nah, jadi di bawah ini ya, di bawah ini artinya transformasinya semakin keras nih berarti transformasinya ini semakin cepat. Ya. Kalau di atas ini semakin lambat, semakin lambat. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hardenability ini harus kita pahami. Yang pertama ya, kadar karbon itu berpengaruh juga. Ya, jadi intinya dengan kadar karbon yang bertambah besar, ya, kadar karbon naik, itu mengakibatkan hardenability itu naik. Kekerasan otomatis juga akan naik ya. Seperti halnya kita pahami tadi sudah. Nah, jumlah paduan itu juga berpengaruh. Nah, jadi persentasinya itu kalau kita lakukan pemaduan itu persentase tinggi ya, martensinya tinggi meskipun pendinginannya itu tidak terlalu besar kecepatannya. Nah, yang harus kita pahami adalah yang harus kita hindari terbentuknya bainit ya. Kalau martensit ini tidak terbentuk, maka yang terbentuk adalah bainit. Nah, makanya kawan-kawan, pertimbangannya kita ini tidak disarankan untuk menggunakan paduan kobalt. Ya, jadi kalau kobalt ini bisa terbentuk bainit di sana. Habis itu silikon karbide juga tidak diizinkan. Ya. Nah, yang kita antisipasi di situ. Nanti kita akan lihat ya. Ada contoh, misalnya baja 4140 dan 4340. Ini dia martensit dan bainitnya ada ya. Jadi sedalam 1 sampai 2 inci itu dia ada terbentuk bainit. Nanti kita akan lihat bagaimana keadaan grafiknya ya, keadaan grafiknya, bagaimana grafik kekerasannya. Habis itu ukuran butir ya, ukuran butir ini juga akan mempengaruhi. Yang harus kita pahami adalah semakin besar ukuran butir ya, austenite ya, ingat ya, butir austenite, maka hardenability itu akan semakin meningkat. Yang terakhir juga yang berpengaruh itu adalah H ya, hasil. Jadi hasil itu adalah coefficient severity ya. Kita akan lihat nanti ini sangat bergantung dengan jenis fluida yang kita gunakan dalam proses quenching. Ini yang harus kita pahami itu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, tadi kita kan bicara H ya. Jadi coefficient severity itu dia ini menunjukkan sifat termal daripada
fluida itu. Ya, jadi sifat termal kita pahami dia ada tiga, ada konduktivitas termal, ada spesifik termal, dan head vaporization ya. Nah, di mana H itu dia merupakan ya perbandingan antara heat transfer, koefisien heat transfer antara baja dengan medium dibagi dengan thermal conductivity-nya daripada baja masing-masing. Oke, kita lihat sekarang tabelnya. Nah, ini. Jadi kita bisa pilih ya, bisa pilih. Jadi tidak sembarangan. Nah, kalau kita pakai gunakan ideal quench ya, ideal quench. Jadi ideal quench ini larutannya itu begitu kita semprotkan, dia cepat sekali pergerakannya, pendinginan di baja itu sangat cepat. Maka di sini ditulis nilainya daripada H value-nya itu tak terhingga. Nah, cooling rate-nya pun tak terhingga ya. Nah, tapi ini jarang dipakai nih ideal quench ya. Ini yang biasa dipakai air garam nih. Nah, air garam. Tapi air garamnya ini kita lakukan pengadukan. Nah, ini air garam tanpa pengadukan. Kalau air garam kita lakukan pengadukan itu cooling rate-nya tinggi ya. Jadi 230 derajat Celcius per sekon. Nah, ini nilai H-nya, H value-nya 5. Jadi kawan-kawan kalau misalkan kalian melakukan pengujian ya, melakukan pengujian quenching, ini materi-materi yang bisa kita pakai. Air garam, nah ini air garam yang tanpa diaduk itu 2. Nah, ini air biasa ya. Nah, ini 4. Nah, pokoknya kalau dengan pengadukan itu dia punya cooling rate yang jauh bisa lebih besar ya. Nah, ini still water. Still water itu kawan-kawan harus paham kalau kita misalnya main ke negara barat gitu ya, misalnya Australia, ada istilah still water, ada tap water ya. Kalau still water itu biasanya air yang di dalam kemasan, air dalam botol itu disebut still water. Nah, di nilainya sudah kita lihat nih. Oli, ini oli rendah oli itu ya. Jadi kawan-kawan kalau riset tiba-tiba pakai oli, nah ini kita pahami bahwasanya oli itu dia H value-nya rendah, habis itu cooling rate-nya juga tidak terlalu tinggi. Oke. Nah, ini contoh ya. Tabel kurva ya, kurva hardenability. Nah, tadi kalau kita lihat hasil pengujian kekerasan ya, hasil pengujian kekerasan di tiap-tiap titik itu dia berubah terhadap eh, terhadap jarak ya, jarak dari titik quenchingnya. Nah, ini semakin jauh jaraknya, itu kekerasan semakin menurun seperti yang kita lihat tadi. Nah, kalau kita lihat eh, eh, kurva TTP ya, mungkin masih ingat nih. Nah, ini ada A, B, C, D. Nah, ini kelihatan ya. Yang A. Nah, ini yang akan menghasilkan transformasi dari yang akan menghasilkan martensit paling cepat ini adalah yang A. Ini kelihatan. Ini paling dekat dengan uh, sumber enquench-nya ya. Ini kelihatan ya dari sini. Artinya apa? Semakin jauh dari titik spray water itu
dia akan terbentuk fasa lain itu semakin besar. Misalnya nih, di titik B saja itu sudah ada transformasi di sini, ya, sudah ada transformasi. Nah, di titik C juga ada austenite-nya berubah jadi perlit, ya. Di titik D juga sama. Nah, meskipun masih terbentuk martensit, ya, tetapi eh, pembentukan martensitnya itu tidak optimal dia. Nah, oke, dari sini bisa kita pahami. Oke, nah ini keadaan di pengujian Jomini Quench, ya. Ini masing-masing titik-titik yang sudah kita lakukan pengujian kekerasan. Ini kita plotting, ya. Kita uji dengan metode Rockwell. Ini bisa kelihatan nilai-nilainya, ya. Ini di atas nih cooling rate. Jadi cooling rate-nya pun semakin jauh, ya. Jadi dari titik quenching itu akan semakin turun cooling rate-nya. Oke. Nah, faktor kedua yang mempengaruhi kekerasan itu adalah kandungan karbon, ya, kandungan karbon. Nah, kita lihat ini contohnya, ya. Jadi ini baja yang sama, ya, alloy ini ada 4, tetapi digunakan karbon konten yang beda-beda, ya, beda-beda. Jadi ini seri 8600, ya. Ini 0,6% karbonnya. Ini 0,4, 0,3, 0,2. Nah, kelihatan bahwasanya kalau kita gunakan kadar karbon yang lebih kecil, itu menunjukkan nilai kekerasannya itu, nilai kekerasannya itu dia akan semakin rendah, ya. Nah, ini kelihatan, ya, penurunannya ini. Nah, sekitar dari 64, ya, 64 HRC dia turun sekitar 41 saja, ya. Ini sampai separohnya nih, 2 inci diukur sampai di 2 inci. Nah, beda halnya dengan yang 8620 nih. Ini hanya 0,2 persen karbonnya. Nah, ini dia lebih rendah. Jadi kita pahami bahwasanya dengan meningkatnya kandungan karbon itu akan meningkatkan hardenability dari baja. Nah, ini selain itu juga yang berpengaruh elemen yang kita tambahkan, ya. Nah, jadi elemen ini dia berpengaruh, ya, terhadap kecepatan pembentukan daripada martensit. Nah, baik. Ini kenapa itu bisa terjadi? Karena masing-masing elemen tadi itu dia punya multiplying factor, ya. Jadi dia berpengaruh terhadap DI sebenarnya, ya, multiplying factor. Jadi FX-nya itu beda-beda. Nah, kita akan lihat, ya. Nah, jadi masing-masing material itu dia punya multiplying factor. Nah, ini ada Mn, ada Si, ada Ni, ada Cr, ya. Habis itu ada Mo. Ini masing-masing multiplying factor. Habis itu kita misalnya tentukan karbonnya misalnya 0,5, ya. Ini
grain size-nya juga berpengaruh. Nanti akan kita bahas. Ini grain size ya. Habis itu multiplying faktornya ini masing-masing. Jadi kawan-kawan, ini perlu menjadi pertimbangan kita ya. Oke. Ini kita bisa lihat contoh misalkan ya. Ini baja 1040 nih ya. Baja 1040 ini dia tidak ada tambahan ya. Jadi dia tidak ada tambahan karbon. Ini karbonnya maaf, tidak ada tambahan eh, elemen lain. Dia hanya karbon yang karbon kontennya 0,4% ya 1040. Nah, begitu ditambahkan nikel ya, nikel. Nah, ini naik. Nah, jadi sampai yang terakhir 4340 bisa dilihat nih ya. Jadi masing-masing ini kalau 4340 itu nikelnya itu 1,85, kromnya itu 0,8 ya, dan molastonitnya itu 0,25. Ini posisi dia 4340. Habis itu yang 4140. 4140 itu yang dominan ya, yang dominannya krom ya. Kromnya habis itu molastonitnya 0,2. Nah, yang 8640 itu nikelnya 0,55 ya, kromnya 0,5, molastonitnya 0,2 dan seterusnya. Bisa kita lihat bahwasanya dengan penambahan elemen ya pada alloy ini, maka dia akan meningkatkan kemampuan material itu untuk dikeraskan. Oke, berikutnya yang berpengaruh adalah grain size ya. Grain size, kita udah pahami tadi bahwasanya semakin besar grain size ya daripada austenite, itu akan meningkatkan hardenability juga. Oke, nah ini kita bisa pahami di sini bahwasanya peningkatan hardenability itu ya dia dipengaruhi oleh meningkatnya grain size daripada austenite ya. Karena apa? Karena grain boundary areanya ini kawan-kawan, dia akan bereaksi dengan inti-inti yang ada di sekitarnya ya, sehingga dengan semakin besar, kita pahami bahwasanya pertumbuhan itu kan dia dari apa ya, dari tergantung kecekungan ya, tergantung kecekungan daripada grain boundary. Artinya apa? Semakin besar material itu, kecekungan grain boundary-nya kan juga semakin besar, maka dia akan cepat sekali me, menghilangkan ya, menghilangkan adanya nukleasi-nukleasi yang terjadi di sekitarnya. Jadi dia bisa menghambat terbentuknya ferrit dan perlit. Ya, jadi ferrit dan perlit itu akan eh, terhambat pembentukannya, sehingga transformasinya itu secara cepat itu akan membentuk martensit. Oke. Nah, kita lihat ya, semakin banyak batas butir austenite itu, ya, dia akan semakin mudah untuk perlit. Jadi terbentuk perlit dibandingkan dia martensit. Ini semakin banyak. Artinya apa? Kalau ukuran butirnya besar, ya ukuran butir besar, maka batas butirnya itu kecil. Jadi kalau batas butir kecil, terbentuknya perlit itu akan semakin kecil. Harus dipahami. Makanya kita bisa simpulkan, kalau austenite-nya itu dia punya grain size-nya lebih kecil, maka akan membentuk material dengan
hardenability yang rendah. Tetapi kalau material itu dengan grain size yang besar, ya, austenite-nya itu akan membentuk material dengan hardenability yang lebih tinggi pula. Nih, kita bisa lihat ya. Ini nomor grain size. Ini nomor grain size. Oke. Ini hubungannya dengan carbon content. Nah, tadi kita kan sudah membahas sedikit ya. Ada Grossman tadi kita singgung. Nah, jadi kalau Grossman ini kawan-kawan dia sangat berpengaruh juga terhadap nilai H. Ya, terhadap nilai H. Karena hubungannya nanti Grossman method itu dengan diameter, ya, diameter daripada baja yang ingin kita ukur. Oke. Nah, ini sama saja, Gemini juga berpengaruh, nilai H itu berpengaruh, ya. H berpengaruh. Oke. Nah, kita lihat nih bagaimana keadaan Grossman. Nah, di Grossman, di metode Grossman itu dia menetapkan faktor pengali, ya, multiplying faktor, ya, untuk masing-masing paduan. Jadi utamanya paduannya ada Si, Mn, Cr, Mo, ya. Tapi kalau untuk karbon itu setelah ditentukan, ya. Nah, dengan kadar karbon tertentu, di mana baja itu, ya, akan mengarah seluruhnya jika di quench dengan cara ideal, ya. Bagian luar batang uji itu dianggap segera mendingin ke temperatur medium pendinginnya itu. Nah, di mana keadaan inilah yang disebut sebagai diameter kritis ideal yang kita sebut DI tadi yang di atas, ya. Nah, kita lihat ya bahwasanya di sini ada gambaran. Nah, ini ada inti, di sini materialnya, ya. Nah, ini inti, harapannya adalah inti itu minimal, ya. Jadi martensitnya itu dia terbentuk 50%, ya. 50%. Nah, ini keadaan ini kita sebut dengan keadaan diameter kritis, ya, diameter kritis. Ini martensit. Nah, di dalamnya ini, ya. Nah, kalau di sini ada ferrit, ada perlin, ya. Ini ada martensit 50-50, ini martensitnya. Oke. Jadi kalau D0, ya, D0 itu sampai apa? Ini disebut sebagai diameter kritis. Nah, kalau di Grossman itu seri pengerasannya baja itu diameter yang dipakai itu dari setengah sampai 2,5 inci. Beda dengan tadi dengan apa? Gemini, ya. Kalau Gemini itu diameternya 1 inci saja. Nah, jadi di metode Grossman ini setiap batang itu kita lakukan pendinginan dengan media quench yang sudah kita ketahui nilai H-nya. Karena ini masuk dalam perhitungan nanti. Nah, dia agak ribet juga karena apa? Karena struktur mikro yang harus dilihat, ya. Jadi batang itu syaratnya 50% martensit di bagian tengahnya. Habis itu berikutnya kita menentukan diameter kritis, ya, diameter kritis D0. Nah, di mana batang itu 50% martensitnya di bagian tengah. Berikutnya, kalau
batang itu tidak dapat dikeraskan, hingga bagian tengah batang itu apa ya, keadaannya tidak dapat dikeraskan, maka kita tuliskan ya, diameternya itu dia melebihi D0 ya, diameternya itu melebihi D0 kalau kondisinya tidak bisa dikeraskan, karena D0 nya tadi kan syaratnya harus 50% martensit. Jadi kalau tidak bisa dikeraskan ya, berarti kan martensitnya kurang, maka kita tuliskan ya, diameter batang itu lebih daripada D0. Nah, sedangkan DI itu kan diameter ideal, kalau D0 tadi diameter kritis. Kalau diameter idealnya itu tentu harus kita pahami ya, kita punya referensi bahwasanya material itu kita quench dengan fluida yang memiliki nilai H takar hingga pula ya. Oke. Nah, ini kita lihat DI ya, diameter ideal. Dia kalau sudah menggunakan fluida ideal ya, dia tidak bergantung terhadap jenis daripada apa, tidak bergantung dengan laju pendinginan. Habis itu diameter batang ya pasti akan terbentuk itu 50% martensit. Nah, bagaimana keadaan quench ideal itu? Jadi quench ideal itu terjadi jika panas hilang sesegera mungkin begitu batang kontak dengan media. Jadi begitu kan materialnya panas nih, ya kan, setelah kita panaskan, begitu kita quench langsung hilang panasnya. Nah, gitu. Nah, contoh nih, ya, asumsikan nih permukaan langsung dia mempunyai temperatur T sama dengan media quenching ya, sama dengan media quench, habis itu didiamkan di sana. Jadi begitu ditaruh langsung sama suhunya dengan media quenching. Nah, itu yang ideal. Oke. Nah, ini keadaannya ya. Itu kita bisa lihat perbandingannya antara core dengan surface ya, surface core dengan surface. Nah, ini kalau di dalam inti oke lah, bisa terbentuk bainit nanti ya, tetapi kalau di dalam surface itu di permukaan harus wajib terbentuk martensit ya. Jadi kalau di core ya masih ada terbentuk bainitnya ya. Oke. Nah, ini faktor yang mempengaruhi DI, diameter ideal itu pertama adalah untuk besar butiran konstan. Jadi DI itu dia bertambah dengan bertambahnya karbon. Habis itu untuk karbon konstan dia bertambah dengan bertambahnya besarnya butir ya. Oke, ini kita lihat contohnya. Jadi kawan-kawan, ini ada contoh DI misalnya 2,2 inci. Yang ditanyakan adalah D0 ya, diameter aktualnya. Nah, kira-kira berapa diameter aktualnya? Maka yang paling penting kita lihat nanti nilai H dan D0 ya. Maka caranya nanti kita akan lihat tabel 44 dan gambar 43. Itu kan H-nya 0,4 ya kita dapat. Kan DI-nya 2,2 inci. Oke, nah ini kita ambil H-nya. Ini kan dia dicelupkan oli dengan agitasi moderat ya, moderat ya paling tinggi. Nah, oli moderat berarti 0,4 ya. Nih, dari situ kita bisa menghitung D0. D0, nah D0-nya dari sini. Ya, D0. Oke, ini DI-nya 2,2.
Maka D0-nya kita ambil nih nilainya ya 0,4 kan. Nah, kita tarik, habis itu kita plotkan ke nilai D0-nya. Nah, ini kita bisa perkirakan berapa nilai D0-nya. D0-nya sekitar 0,9. Ini seperti ini ya. Jadi nanti kita merekayasa material itu sudah paham nilai H-nya berapa ya. Habis itu nilai DI-nya berapa. Oke. Ini contoh kedua. Ini alloy pakai ya. Jadi baja 8630 sama saja ya. Yang membedakan kita tentukan dulu nilai DI ya kan. Nilai DI-nya kita hitung ya. Nilai DI kita hitung. Nah, berapa Mn, berapa Si, berapa nikel, ini berapa karbon ya. Oke. Nah, ini hitung dulu, ketemu nanti nilai DI-nya. Baru sama dengan yang tadi, kita DI dapat, kita tentukan berapa nilai D0 ya. Oke. Ini kan dia besar butirnya juga sudah ditentukan, misalnya 7 ya. Oke, nah masing-masing kita lihat 7. Nah, karbon kontennya ada berapa persen? Kita lihat karbon kontennya ada 0,3. 0,3, 7, 7, 0,3. Sini perpotongannya, ya kan? Nah, kita bisa menghitung DI-nya berapa. Nah, oke. Habis itu faktor pengalinya, ya. Nah, dari sini langsung kita bisa hitung. Ini 0, kali 1,2 dan seterusnya. Ini masing-masing kawan-kawan bisa lihat multiplying faktor. Si 0,3, silikon 0,3. Berapa multiplying faktornya ya? Habis itu Mn 0,7, Mn mangan 0,7. Nah, ini misalkan berapa nilai multiplying faktor. Ini nanti hasil-hasil ini semua kita kalikan ke sini. Oke. Nah, untuk karbon sini tadi kan, ya. Oke. Oh, karbon tadi 0,185 ya. Nih, 0,3 kan? Ini 0,185 karbonnya. Ini. Oke. Nah, jadi begitu kita bisa menentukan nilai DI-nya. Nah, oke. Jadi jawabannya itu tadi. Ya. Atau ini kasus yang lain. Kita pakai paduan 8740. Ukuran butirnya misalnya 7. Sama halnya yang kita tentukan tadi, gambarnya tinggal kawan-kawan lihat, kita bisa menentukan berapa nilai DI. Oke. Nah, ini gambaran perhitungannya. Nanti akan ada soal latihan dan persiapkan diri untuk ujian akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.